Puji Tuhan, shalom saudaraku. Saudaraku, sanggupkah kita memuji Tuhan dalam keadaan susah maupun senang? Jika kita sekarang dalam keadaan diberkati dan punya banyak sukacita dalam hidup kita, memuji Tuhan mungkin terasa mudah. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidup kita, bisakah kita tetap memuji Tuhan? Dalam kenyataannya, kita bisa melakukannya seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 34 ayat 1 oleh Daud. Pada saat ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Saudaraku, Daud berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dalam susah maupun senang, aku akan memuji Tuhan." Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Daud adalah menantu Saul, raja kerajaan Israel yang sedang berperang melawan Abimelekh, raja orang Israel dan teman-temannya. Ketika Saul mendengar bahwa Daud yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan dia, kelak ketika dia sudah tua, Saul tidak menerima hal tersebut dan berusaha keras untuk menghancurkan Daud. Saul mengambil istri Daud lalu menikahkannya kepada orang lain. Dia memfitnah Daud, merusak nama Daud, dan menjadikan Daud sebagai musuh rakyat. Daud harus berlari dari satu kota ke kota lainnya, dikejar-kejar oleh ribuan pasukan. Bahkan keluarganya pun harus terpaksa mengungsi dan melarikan diri dari kekejaman Raja Saul. Di negerinya sendiri Daud tidak merasa aman, sehingga Daud lari ke negeri musuhnya yang sedang diperanginya oleh bangsa Israel. Sehingga di sana, saudara, Daud berada dalam keadaan terjepit, maju kena, mundur juga kena. Dan Daud berdoa kepada Tuhan. Dia harus pura-pura menjadi orang gila di tembok kota Raja Abimelekh yang membiarkan air liurnya meleleh, dan dia menggaruk-garuk pintu gerbang raja itu, sehingga orang mengatakan, "Bukankah ini Daud, seorang panglima perang Raja Israel yang hebat itu, yang sedang berperang melawan kita?" Tetapi saudaraku, Daud terus pura-pura gila untuk mempertahankan nyawanya, sehingga ia diusir oleh Raja Abimelekh dan pergi. Saudara, kita dapat membayangkan bahwa tempat yang aman bagi Daud adalah di negeri musuh. Tetapi tempat yang paling aman bukan hanya di negeri musuh, tetapi di negeri musuh Daud melihat tangan Tuhan menolongnya, sehingga ia berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya dan melindunginya dari segala orang-orang jahat. Dan terbukti di kemudian hari Raja Abimelekh ternyata tahu bahwa Daud itu bukan sungguh-sungguh gila, tetapi dia berpura-pura gila untuk menyelamatkan nyawanya. Dan akhirnya, saudaraku, Raja Abimelekh berubah pikiran dan tidak membunuh Daud. Tuhanlah yang mengubah hati raja itu, sehingga di tengah-tengah musuhnya Daud dapat hidup dalam keadaan yang aman. Mengapa? Karena Tuhanlah yang mengubah hati Raja Abimelekh. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita memuji Tuhan dalam suka maupun duka, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Tuhan selalu menyediakan pertolongan. Jadi jangan kehilangan pengharapan, walaupun mungkin saat ini kita tidak melihatnya. Saudaraku, terus berjalan bersama Tuhan dan hiduplah dengan memujinya dalam segala keadaan. Karena dengan melakukan itu, kita menyatakan kasih kepada Allah, dan kekuatan kita akan bertambah. Tuhan memberkati. Shalom.